Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya lagi di pabrik Malindo, lebih tepatnya di Bekasi Kota, mendapatkan kesempatan melihat langsung bagaimana proses pembuatan egrek Super Malindo, egrek yang biasa saya gunakan sehari-hari di perkebunan sawit Kalimantan. Oke teman-teman, kali ini saya lagi bersama dengan Pak Dimas Satrio, salah satu produk manager dari Super Malindo. Juga Malindo. Oke teman-teman, langsung aja kita kupas tuntas tentang siapa Dimas Satrio Pamungkas, orang di balik Super Malindo. Ya teman-teman subscriber dari Bang Ahmad Kual. Oke lah, apa namanya, sikat aja. Saya Dimas Satrio Pamungkas. Saya product manager dari Malindo Agrotech Perkasa yang pegang di Perkakas Perkebunan. Jadi saya memang cinta dengan dunia benda tajam, pada khususnya perpisauan. Jadi memang saya sudah berkecimpung di dunia perpisauan sejak saya masih SD. Saya koleksi dari SD, Mas. Dari SD. Pisau pertama, nanti kita lihatin pisau pertama saya dikasih sama almarhum. Iya, jadi waktu itu pramuka, mungkin waktu SD kan pramuka ya. Oke, biasa ikut pramuka. Iya, jadi dulu almarhum bapak saya ngasih ini untuk pramuka. Semenjak saat itu saya semakin tergila-gila. Koleksi hingga akhirnya ya sekarang ini saya bekerja di perusahaan yang memang bergerak di Perkakas. Riset produk, terus kita buat produk. Jadi akhirnya ya seperti inilah semua teman-teman. Ternyata teman-teman, di balik egrek Super Malindo yang saya pakai ini berawal dari hobi pisau hingga menjadi seorang desainer pisau. Mas Dimas sudah mampu menghasilkan satu produk yang sangat dibutuhkan oleh pemanen kelapa sawit, terutama di bagian perkakas, egrek, dan juga dodos, yang saat ini sudah banyak digunakan di berbagai daerah, mulai dari Pekanbaru, Kalimantan, maupun Sulawesi. Iya. Proses pembuatan egrek Super Malindo, yang pertama memang dari bahan baku yang memang kita impor khusus lah ya, bahan bakunya. Setelah dari bahan baku udah pasti dibentuk. Nah, itu adalah kunci pertama, pembentukan. Jadi gerinda itu memang harus benar-benar rapih. Dilihat sisi kiri, sisi kanan itu benar-benar cukup sempurna. Setelah dilakukan proses gurinda, akan dilanjutkan dengan proses yang namanya sepuh. Oke, sepuh seperti kita sempat lihat tadi. Sepuh kita menggunakan mesin khusus yang digunakan, yang tidak bisa menggunakan listrik biasa, karena daya untuk menyalakan mesin sepuh kita itu sekitar 80.000 watt. Jadi kita harus pakai genset. Genset itu kapasitas 125.000 watt, di mana genset itu bisa menghasilkan panas sekitar 1.300 derajat dalam waktu kurang dari 10 detik lah. Jadi setelah selesai diinduksi, seperti biasa kita lakukan proses quenching atau itu proses pencelupan ke media cair. Teman-teman biasanya ada yang pakai air, ada yang pakai oli bekas mobil, tapi dalam pabrik kami Super Malindo di quenching menggunakan oli khusus untuk quenching. Jadi itu memang oli khusus yang ada di Jepang saja. Kita impor khusus buat pencelupan pada proses sepuh. Setelah proses sepuh, ada lagi proses yang namanya masuk ke dalam sebuah oven atau annealing. Proses itu membutuhkan waktu 2 jam
suhunya itu ranging antara 250 sampai 350 derajat yang kita panaskan dalam waktu 2 jam. Oke, jadi itu proses panas kesekian kalinya yang kita lakukan. Setelah itu keluar dari oven, itu kembali didetailkan dengan menggunakan gerinda 4 inci. Kita buka matanya, kita kasih lebih tipis di bodinya, dan terakhir kita tajamkan bagian matanya, mata sini kita tajamkan. Oke, setelah proses itu selesai, kita lanjut ke proses finishing. Proses finishing adalah proses di mana kita memberikan cat coating berwarna transparan di seluruh body Egreg Super Malindo. Oke, kalian kalau lihat di ruangannya banyak sekali lampu. Fungsinya untuk apa? Ya seperti kalian tahu, sekarang lagi musim hujan. Kalau udara dingin, maka hasil dari coating itu akan berwarna putih seperti kertas. Jadi untuk menjaga suhu ruangan finishing itu cukup hangat, jadi kita menambahkan banyak lampu pijar di situ. Oke, setelah dia sudah di coating, sudah bagus, cukup terlindungi, bilahnya ada lapisannya, kita lanjut ke ngecat bagian handle. Oke, bagian handle ini kita cat bagian merah satu persatu sampai beberapa lapis. Setelah itu kita biarkan sampai dia sudah mengering. Dilanjut proses selanjutnya adalah proses pemberian logo Super Malindo. Oke, di sini kita menggunakan mesin laser, laser engrave kita pakai untuk memberikan logo dari Super Malindo. Begitu juga pada produk Dodos juga Egreg, semuanya kita pakai logo yang kita gunakan mesin laser engrave. Kurang lebih seperti itu aja prosesnya.